Retorika Podcast. Halo teman-teman. Halo teman-teman semuanya, Kembali lagi di Repot Retorika Podcast. Nah, perkenalkan aku Maulana dan Aku Naila. Dan kali ini kita kedatangan Mas Atta. Nah, teman-teman Repot ini udah kenal dengan Mas Atta atau belum ini? Pastinya belum Pastinya kan. belum, kan? Nah, Ayo Mas Atta perkenalkan diri dulu, misalkan nama panjang, Oke. tempat tanggal lahir. status boleh. Ini kurjurnya agak depan ya. Oh iya, Mas. Halo teman-teman Repot ya. Iya, Repot. Report apa? Retorika Retorika Podcast. Podcast. Halo, perkenalkan teman-teman Repot. Saya Ataki. Nama lengkap Muhammad Inam Ataki. Saya alumni KPI. Alumni KPI sendiri. Alumni KPI sendiri. Nah, alumni tahun berapa, Mas? Alumni tahun angkatannya 2021. 2021. Lulusnya, Mas? Lulusnya 2025. 2025. Tepat waktu. Tempat waktu. Nah, oke. Ini patut dicontoh ya, teman-teman. Mas Atta ini sebenarnya kayak sibuk banget ya. Iya. Boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih Mas? Akhir-akhir ini ya. Selayaknya fresh graduate ya. Kerja. Hari ini kerja sibuk ya, kegiatan-kegiatan juga, event-event gitu. Stand up. Stand up. Sempet juga. Wow, stand up. Waduh, keren sekali. Kita kedatangan stand up komedian Indo Jepara ya berarti kali ini. Waduh. Baru join. Baru join. Komunitas. Ya itu sih mungkin kegiatan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kan fresh graduate juga kan Mas. Ya. Boleh tahu nggak sih kesibukannya selama kuliah tuh apa aja gitu? Kesibukan selama kuliah banyak sih. Tapi kalau yang aku paling ingat sih kayak aku lebih aktif ikut organisasi. Sama bikin sebuah kayak karya sama teman-teman gitu. Bikin event juga kayak gitu-gitu. Yang paling memorable ya selain di dalam kelas, selain tugas-tugas, bikin skripsi sih. Skripsi sih yang paling memorable. Nah, itu sih emang iya. Malah Ibu Fajri ya kan? Iya, aduh. Nah, kalau di Unisnu sendiri ini apalagi dulu Mas Atta masih Fadakom ya, Mas? Ya, Fadakom. sempat peralihan mengalami transisi waktu Fadakom sampai si FKD ini. Nah, berarti waktu awal semester berarti di Fadakom. Nah, di Fadakom itu kan dulu banyak sekali organisasi sih, Mas. Nah, dari Mas Atta sendiri itu ikut yang mana, Mas? Semuanya. Atau semua diratan semua. Waktu di Fadakom malah justru nggak terlalu banyak ya. Tapi waktu mau transisi ke sini, kayak aku ikutnya cuma di BEM fakultas. Jurnalistik itu juga LPM fokus itu sama apa lagi ya? Teater tapi nggak ikut yang aktif banget, cuma di belakang layar aku cuma bantu-bantu misal butuh mendirect aku siap bantu. Cuma itu sih paling. LPTQ Mas? LPTQ aku enggak sih. Aduh. Padahal ngaji-ngaji ya. Nah itu aku jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru karena aku harus malas-malasan kalau gitu. Jangan ditiru. Bosan, gampang bosan. Iya, karena emang kalau waktu itu LPTQ kan aku nggak terlalu into ke sana soalnya udah sibuk di organisasi lain. Oh iya. BEM juga udah sibuk banget kayak. Apalagi tambahan LPM fokus gitu. Ini sangat aktivis sekali ya Mas Atta ini waktu selama kuliah ya teman-teman. Nah, kalau setelah kuliah berarti itu sekarang kan join ke stand up comedy ya Mas. Nah itu bagaimana sih awal mulanya Mas Atta itu join ke dunia stand up? Dengan stand up itu? Awal mula ya? Iya. Nganggur sih. Gara-gara nganggur sih. Gara-gara nganggur aku jadi ikut stand up. Tapi lebih tepatnya kalau triggernya itu udah lama sebetulnya, udah dari awal kuliah kayak baru kenal stand up, komunitasnya kayak gitu-gitu. Cuman baru open mic akhir-akhir ini kayak aku izin kakinya gini ya. Aman. Beberapa bulan, ya hampir 2 bulan 3 bulan lah. Aku baru
aktif di stand up. Berarti kenalnya udah dari Lama. awal semester. Awal semester, cuman keberaniannya keberaniannya. itu Open mic. open mic akhirnya. Tapi ya itu hal yang nggak aku sesali sih. Kayak ternyata fun. Paling susah di stand up comedy itu bikin apa? Materi. Materi atau pas stand up-nya? Kalau apa ya? Sebetulnya dua-duanya sih. Soalnya itu 50-50. Kayak misal katakanlah materi kamu menulis materimu bagus, tapi ketika pembawaannya, penyampaiannya juga nggak bagus kan, materimu nggak sampai juga. Walaupun dari awal emang udah lucu nih, materinya udah lucu, tapi kan ketika dibawa kayak misal pembawanya mikir ke sana ke sini, itu nanti gale apa ya, penonton juga nggak bisa nangkep gitu. Oh iya. Nah, kalau di Jepara sendiri mungkin ini kan stand up lagi booming-boomingnya era Mas. Iya, iya. Nah, berarti baru di tahun ini. Nah, waktu zamannya Mas Atta itu, Mas Atta bisa mengetahui stand up itu dari mana, Mas? Bagaimana ceritanya kok bisa, wah, kok Tahu di Jepara ada komunitas stand up, ya, stand up. komunitas stand up itu gimana, Mas? Ya emang aku dulu sempet tahunya itu semester awal ya, semester awal waktu aku kerja jadi barista di coffee shop. Coffee shop mana itu, Mas? Ada di Ngabul tapi udah tutup. Waduh, Udah bangkrut. Ya, seperti padahal itu. mau main ke situ. Karena anak komunitas kan sekarang kalau ke coffee shop kan pindah-pindah terus kan. Dulu pas masih sepi lah. Pas masih sepi itu pernah aku kerja jadi barista di Ngabul, di coffee shop di Ngabul. Ternyata tiap hari Minggu malam atau satu malam Minggu malam seingatku itu ada sesi open mic di coffee shop lah. Kebetulan aku kan kerja di sana, akhirnya aku mantau, oh gitu ya open mic gitu. Oh alah, kok ada orang bicara sendirian terus ada yang dengerin gitu. Bikin latihan sambil geter. Bikin latihan sambil nunggu punchline-nya mana nih. Nah, itu waktu itu masih rame atau masih sepi atau rame sih, Mas? Untuk peminat stand up yang di Jepara. Stand up ya sampai sekarang sih gini-gini aja ya. tapi ya harapannya karena ini hype-nya lagi tinggi. Kayak misal kayak gini kan, apalagi stand up lagi sering ngadain event kan. Iya. Itu kan aku lihat antusias orang-orang juga udah mulai. Nah, oh ternyata dulu stand up di Jepara kayak gitu-gitu. Itu kan nilai positif juga harapannya. Kayak kemarin udah beberapa orang yang baru join kayak gitu kan, nambah apa ya? Tim-tim yang pengangguran itu. Pengangguran nambah tim Pengangguran. dari hiburan. Itu sih paling. Tapi ya titik baliknya kayak yang aku rasain ketika di stand up, kenapa rame, kenapa mulai ada grafik naik waktu Mas Gautama jadi juara di Suci. Nah, itu impact-nya kerasa banget sih menurutku ya. Walaupun tidak secara tim komunitasnya makin rame, nggak serta-merta langsung rame, tapi seenggaknya orang ngeh kalau ada produk stand up Indo Jepara yang sampai nasional gitu. Karena baru pertama kali itu Mas Gautama ada hasil dari stand up Indo Jepara. Ya hasil dari ngomong sendiri di tembok. Emang berarti kalau latihan gimana itu, Mas? Kalau apa? Latihan para stand up komedi agar Biar ger di panggung. Ya, itu biasanya bagaimana ya, Mas? Kalau di stand up, kalau misal kalian mau join ya, itu kalau awal-awal itu kan mesti pertanyaannya sama ya. Nanti gimana cara nulisnya gimana? Gimana kan mesti pertanyaan orang awam kan itu. Nah, yang aku ini berdasarkan pengalamanku, aku kan coba nulis materi sendiri dari YouTube, bla bla bla. Terus aku coba open mic dulu. Entah lucu entah enggak terserah, yang penting aku tahu environment-nya gimana gitu loh. Nah, ketika udah masuk jebret, akhirnya setelah itu tak kira kan aslinya pilihannya dua kan, kalau lucu lanjut, kalau enggak kan biasanya kapok. Malu Rata-rata juga lucu gimana itu kan ketakutan semua orang ya. Nah, aku kebetulan lucu. Akhirnya aku lanjut dong. Terus aku lihat teman-temanku yang pas pertama kali open mic gak lucu. Nah, langsung kayak dirangkul sama teman-teman komunitas. Gak apa-apa, nanti dibenahin cara menulisnya kayak gitu-gitu.
tapi tetap yang paling best, paling dasar emang menulis. Selebihnya baru aksi panggung lah. Tapi kalau menulis materi itu udah dikasih punchline-nya atau belum? Wih, punchline-nya ngasih sendiri. Berarti improve di atas panggung. Ya, kamu nulis sendiri, nyari ide sendiri. Cuman kita ada yang namanya kombut. Kombut itu kayak ngobrol sama senior yang lebih tahu, biar tahu tulisan-tulisan mana yang harus dibenahi, beat-beat mana, cara penulisan. Kan kalau stand up kan setup, premis, setup, punchline kan, kayak gitu-gitu. Nah, kamu harus cari premisnya dulu. Premis itu kayak misalnya apa sih keresahan yang terdekat, kayak misal kalian berdua resah nih kayak, aku mau nge-host tapi aku belum pernah nge-host kayak gitu. Misal itu kan bisa jadi keresahan kan. Takutnya kalau nge-host kok malah aku nyanyi tapi ya kan. Nah, itu kan bisa jadi keresahan. Nah, itu masih di premisnya. Nah, bisa digali itu kelucuannya. Nah, terus baru kalian nulis sendiri setupnya kayak pernah aku waktu pertama kali nge-host gitu. Narasumbernya bisu teman-teman. Misal nggak pernah tahu. Gimana Nah, itu kan bisa jadi keresahan yang menarik harus digali. Nah, nyari panselnya. Oh, ternyata nggak bisu, ternyata apa kayak gitu diplesetin bisa. Nah, itu urut-urutan penulisannya kayak gitu. Nanti kalau di komunitas stand up Indo Jepara sih tetap diajak belajar bareng. Yang penting berani open mic dulu. Karena syaratnya kan, ada syaratnya nggak kalau mau masuk? Berakal sih. Syaratnya berakal. Fotokopi KTP? Nggak ada Mas. Syaratnya berakal sama nggak cabul. Soalnya akhir-akhir ini kayak banyak sih ya entitas yang mau beropen mic tapi dia pakai materi-materi yang kalau kita bahas hal tabu kan langsung lucu ya. Tapi kan kadang kan kita harus lihat situasi sosial kayak gitu. Kan lucu kan nggak harus kamu kayak gitu. Iya. Bisa lucu nggak harus cabul ya teman-teman. Jangan Teman-teman yang cabul di sana stop ya. Jangan cabul. Jangan cabul. Stop cabul. Please makan yang bikin. Makan MBG biar nggak cabul. Kan sehat otaknya sehat. Karena MBG. Nggak lagi. Lanjut. Boleh diminum nggak? Boleh monggo. Gimana rasanya Mas? Air sih. Oh, air. Jangan di-spill. Rasanya air sih. Nggak di-endorse ya? Nggak di-endorse ya? Nanti kalau di-endorse bisa di-spill. Tak kira insto itu. Air apa ini Mas? Aku lihat story-nya Mas Atta ini kemarin habis manggung dari Semarang. Oh, itu semalam ya? Iya. Itu di acara apa Mas kalau boleh tahu? Ini sih ya sama kayak kalau komunitas stand up kan tiap minggu kan ada yang namanya open mic. Open mic itu ajang latihan teman-teman komika buat ngasah materinya, nyoba materi penulisannya yang baru itu udah lucu apa belum kayak gitu. Kalau baratnya kalau kalian anak band, kalian ke studio jamming gitu. Nah, jammingnya anak stand up itu ditonton orang, soalnya kita butuh tahu materi ini udah lucu apa belum. Gitu. Ya, benar. Nah, aku kemarin itu semalam itu baru baru pulang pagi sampai Jepara pagi tadi. Semalam aku nyoba open mic di Semarang pertama kalinya. Penontonnya banyak ternyata. Lebih banyak daripada Jepara ya. Jepara pohon penontonnya. Kerikil. Tapi kursi kafe gitu. Ya, tapi asik. Jati. Ya makanya kalian harus nonton open mic teman-teman di Jepara dong. Kapan Mas? Kapan open mic? Tiap minggu malam. Tiap minggu malam di? Di info di Instagramnya Stand Up Indonesia. Jadi teman-teman harus kepoin. Aku juga kan berubah tempatnya waktu itu. Biar nggak bosen. Kemarin baru minggu lalu di Cangaan ya kan? Serkov itu Mas Atta juga tampil itu. Nah, boleh lah Mas untuk teman-teman repot ini dikasih materinya sedikit atau iya disepil dong materinya Mas Atta. Kok dikasih beban? Ya main yang keresahan tipis-tipis aja kayak misal aku bawa beat pertama kali open mic aja ya. Iya. Satu beat itu pertama kali open mic gitu kayak jadi aku habis resign teman-teman. Habis resign
dari coffee shop milik teman kalian, konteksnya pas itu teman kalian itu teman-temannya bos, teman-teman anak Oh stand up. iya iya, anak stand up. Nangkep ya. Itu biar langsung masuk gitu. Jadi beritanya gini. Aku pernah susahnya jadi barista di kabupaten, teman-teman. Pernah aku jadi barista dapat bos yang problematik. Suka ngasih job desk aneh-aneh. Bayangin, barista harusnya bikin kopi. Aku malah disuruh benerin kursi, plafon bocor, kipas macet. Alasannya karena aku orang Jepara gitu. Tapi enggak semua orang Jepara punya basic nukang. Enggak semua orang Jepara punya basic nukang gitu loh. Terus aku kan dong kepikiran ya kayak apa dia ngiranya itu semua orang Jepara itu tukang. Terus ketika masuk Indomaret kayak loh, tukang kok pantas pakai baju Indomaret gitu. Kan aneh gitu ya. Terus ketika aku dipaksa suruh benerin kursi, akhirnya karena aku karyawan yang baik tak benerin. Kursinya tak cat warna hijau. Loh, kok hijau mas? Kursi maca gitu. Kursi maca. Mejanya tak cat warna merah. Loh, kok merah mas? Meja red velvet. Terakhir dia muak kan, ya udah kamu benerin dapur aja. Dapurnya tak cat warna biru. Lebih pertama itu, lebih pertama. Ber-MBG. Ya itulah, terus TV kan namanya juga pertama ya. Emang cocok sekali ya ini jok-joknya relate dengan orang Jepara. Masih kayak barista kok ini. Iya, barista kok ini. Masa orang Jepara nggak bisa nukang itu kan? Nah, itu. Ya semua orang Jepara. Padahal nggak semua orang Jepara itu bisa nukang. Ya. Kalau bobok bisa, kan nggak bisa. Kamu tahu bobok? Wah orang bukan orang Jepara. Bobok, aku itu mas. Aku wah. Ya, itu lah. Ya, itu. Nanti di sini skill bobok. Bobo, ini ya. Bobo adalah. Ya Allah. Nah dari pengalaman Mas Atta tadi malam itu kira-kira perbedaan penonton di Semarang sama di Jepara itu apa Mas? Perbedaan selera humor kan? Selera humor atau Kalau perbedaan yang signifikan sih jumlah penonton ya. dan Jumlah penontonnya pasti lebih banyak karena kota besar di sana. Iya. Kota besar dan lebih beragam gitu. Kayak semalam itu ada lebih hampir 50 orang loh penonton itu. Open mic aja Udah banyak. hampir 50 orang yang nonton. Itu aku kaget juga. Terus setelah tak coba materiku, aku kan lihat ya yang tampil sebelumku. Oh ternyata dari berbagai macam kalangan kayak dia pakai background Katolik, dia pakai background apa, bahkan hidup Buddha kayak gitu-gitu. Iya. Terus pekerjaannya juga macam-macam gitu. Akhirnya aku jadi tertantang kayak, oh ternyata seasik ini loh kayak kita sekali coba open mic di luar kota. Kita jadi tahu kayak humor-humornya mereka, keresahan-keresahan mereka kayak yang Katolik resah kenapa dapat pacar Islam terus. Gitu-gitu. Kira resah bakal lepas sebenarnya juga. Ya seperti itulah. Tapi asik sih, maksudnya di sana asik juga karena selain penontonnya banyak, kita jadi improve kan, kayak iya. bagaimana caranya membawa beat yang udah lucu di Jepara ke sana gitu, kan repot kan beda. Kayak konteks nukang kan di sini mungkin oke, cocok, tapi di sana belum tentu. Nah bisa di mix kayak misal apa gitu, kayak jadi bawa beat yang umum kayak misal semalam aku bahas MBG gitu. MBG Kan yang umum ya. Ya, umum. MBG kan nggak cuma di Semarang. Kan di seluruh Indonesia. Duitan aja. Itu koperasi. Itu untuk mungkin target pasarnya adalah pendaki-pendaki yang kesasar. Itu. Kalau di Jepara nggak cocok buat Semarang, bawa Fari. Wih, Mario aja. boleh. Kamu join stand up di sini. Nah, aku ini ada satu pertanyaan mungkin Mas. Yang aku kan juga nonton stand up-nya Mas Gautama. Ya, di Suci berapa itu? Itu kan Mas Gautama materinya tebak-tebakan terus dan dia juga menyampaikan keresahannya bahwa di Jepara itu humornya orang Jepara itu tebak-tebakan. Nah, apakah itu masih Mas untuk sekarang? Sekarang mungkin dulu iya ya. Sekarang udah agak ada kenaikan umur orang Jepara. Sekarang lebih seneng bahas oji. Oh, bahas oji. Udah gak ada tebak-tebakan berarti Mas? Iya ada, gak ada ya Mas kayak. Tebakan kayak gak ada. Kayak utama dua momennya kayaknya dia. Mungkin penontonnya dia cak lontong mungkin ya. Jadi main Cak lontongnya. mungkin ya. Karena Jepara justru
Kalau kalian bahas Ocing itu orang langsung langsung marah. Bahas Ocing, bahas komunitas motor itu kan. Di Jepara kan lagi bahas PSHT rame nggak Mas kalau di Jepara? rame tapi komunitasnya mungkin besok bubar ya. Di Serlap aja. Serlap. Serlap. Open mic terakhir kawan-kawan, terima kasih. Asik sih, kalian harus join sih. Pertama nyoba open mic sih, kan masih panjang. Umur kalian berapa? Aku 20. 21. Nah, pas lah. Sisa? Sisa berapa ya? Nah itu, mumpung belum tahu sisanya, daripada ragu ya, kayak kamu kan udah punya selera humor, kamu juga tahu cara menulis atau KPI kan, bisa nih dicoba. Karena relate loh, skill set menulis, terus kalau punya selera humor, tinggal ngasah aksi panggung doang. Aku takutnya pas aku stand up open mic, aku yang ketawa sendiri. Kan bisa dilatih. Hahaha, sendiri aja. Yes, kan biasanya gini, kalau misal gak lucu ya, diamini aja. Kayak misal katakanlah ngebom, ngelempar beat pertama sih, ini. Kayak tadi beat barista, kok gak lucu. Ya, kemarin tak bawa di jangan lucu loh. Diaminin aja. Gitu. Ada yang lain Ya, gitu. biasanya itu justru malah menimbulkan tawa kalau ngeblank kayak maaf teman-teman ngeblank kan semalam belum tidur apa gitu. Diaminin aja karena toh yo orang nonton saya kan pengen dapat hiburan juga. Iya. Terus kalau yang tampil pun juga stress release. Akhirnya kayak 1 minggu ini aku punya keresahan apa, hari Minggu aku bawain kayak gitu. Entah lucu entah enggak, yang penting aku udah fresh. Asik. Ibaratnya seperti curhat gitu Iya, ya. sudah tapi ada yang Curhat tapi dengerin ada, gitu. iya. Kan enak gitu. Itu problem manusia modern. Daripada ngobrol sama ChatGPT ya kan. Iya. Tambah stres. Stres hujan gitu juga bingung. Apalagi Apalagi ya? selain stand up mungkin. Selain stand up, Mas Atta juga atlet boxing, teman-teman. Anjir kemarin habis tinju. Habis tinju. Apa Mas? Eventnya 1 juta atau enggak? 1 juta ya FPO. Jangan Kok atlet main-main. sih gak atlet lah maksudnya. Kita Tarung. tarung. aku Kita punjulkan dari biru. malu. Mungkin bahas stand up yang lain mungkin. Stand up komunitas lain aja kalau gitu. Stand up komunitas lain. Di Jepara cuma satu aja. Satu aja. Emang tiap kota itu satu. Cuman nggak semua kota punya komunitas stand up. Kayak misal di Demak nggak ada. Nggak ada. Karena Demak kota wali ya, bukan ngaji aja. Sama carinya wali. Ngaji aja, lebih cocok ngaji aja. Komunitas ngaji aja. Mafia Sulawesi. Maaf ya solawat. Daripada stand up ngapain itu. Nggak ada masa depannya. Ada lah. Ada ya. Amin. Adalah di Indonesia ini produksi apa namanya? Nganu artis-artis ini malah kebanyakan dari jebolan stand up Akhir-akhir ini ya. akhir-akhir ini. Lagi booming-boomingnya ya, Mas. Apalagi ya, Mas? Kita bahas apa? Untuk di Jepara sendiri ini kan sedang ada banyak event untuk stand up komedi ya, Mas. Betul. Ini di sini sendiri, di Unisnu sendiri teman-teman. Ini ada lomba stand up komedi SLTA ya, Mas. Iya, ada SLTA ada umum juga. Nah, itu. Dan juga nanti Oh iya. ada apa, Mas? Oh, iya. Di tanggal berapa itu? Oke. Nah, Yang ditunggu-tunggu teman-teman. Selain Ini dia. selain ada lomba stand up ya, besok berarti ya lombanya. Iya, besok besok. ada lomba stand up. Berarti besoknya lagi ada event Kabumi. Kabumi itu event ulang tahunnya stand up di Jepara. Jadi di situ nanti ada komika-komika Jawa Tengah, line up, gestar, dan ada juga komika-komika opener dengan tema pedagang versus buruh. Nah, kebetulan nih yang Kebetulan nih. aja ada yang mau tampil di sana. Waduh, siapa ini? Wah, Beli tiketnya tapi boleh disepil, Mas, harga tiketnya? harga tiketnya cek di stand up di Jepara ya sama Kabumi Online Comedy. berarti? Online. OTS ada tapi ya agak mahal sedikit. Gak nyesel kok. Ada DJ juga. Asik. Habis tawa-tawa kita olahraga gitu. Kalau nggak lucu kita party lah. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka
canda tawa jangan lupa ya untuk nonton. Beli tiketnya. Beli tiketnya. Karena tidak bakalan rugi karena kita dapat seneng ketawa ketiwi sana sini. Beban terlepas. Ya, beban terlepas kan. Habis itu party. Kita party, nyanyi kita nyanyi. Nyanyi. Apa lagi? Apa? Nah, itu ada Mas Senior. senior. Nah, setelah stand up kemarin kan juga Mas Atta ikut boxing untuk mewakili dari stand up. Parah itu ya Mas. Itu komunitas aneh sebetulnya ini teman. Kan harusnya stand up kan kita fokus ngelucu ya. Kenapa harus Mewakili boxing. Naik di atas sering ngapain gitu. Ngapain? Itu kok ya itu eventnya itu bagaimana sih Mas aslinya? Karena ada partai atlet, partai eksibisi sama partai influencer. Jadi kemarin itu komunitas stand up Indo Jepara disuruh mewakili yang partai untuk buat partai influencer. Nah, yang ditumbalkan saya nih, kebetulan. Yang ditumbalkan sama mas-mas yang di sana itu saya. Jadi, kayak alasannya simpel karena kayaknya kamu yang paling muda gitu. Kan gak semua yang muda bisa berantem ya. Balongi jatos gitu. Kan harusnya yang muda dirawat biar masa depannya terarah. Harusnya gitu. Kan Kasih MBG. stunting kan kacau. Tapi sedulur. Ya Allah. Ya seperti itulah komunitas. Ya tapi asik. Akhirnya orang jadi tahu ada stand up Indo Jepara gitu. Bahkan saya sekarang kalau beli bensin itu loh. Woi, petinju pelawak dulu. Petinju pelawak dulu diksi lucu. Padahal kan yang di atas ring kemarin yang lebih lucu lawanku ya. Wis. Wis. Wah, Soalnya kalah. Misalnya kalau harusnya yang jadi pelawak dia aja. titik. Aku kemarin nggak nonton. Aku nggak nonton. Jangan ditonton. Jangan ditonton. Kenapa Mas? Ini menarik kayaknya ini Mbak Naila. Komedi. Tiba-tiba boxing. Ini dua arah yang berbeda ini. Iya sih. Karena apa ya? Boxing cuma hobi sih sebetulnya. Ya sama hobi semua. Cuman aku gak expect kalau ternyata ada irisannya gitu. Kayak aku ikut stand up kan ekspektasiku, weh, aku jadi artis nih. Loh, kok malah jadi atlet? Kok malah jadi atlet gitu. Tiba-tiba gitu ya Mas, di tengah jalan kamu ditumbang sama Mas Ibra, kamu harus jadi boxing mewakili stand up Indo Jepara. Nah, itu untuk persiapannya Mas Atta itu bagaimana di boxing itu, Mas? Ya kemarin kan persiapannya cuma 1 bulan setengah, enggak 1 bulanan lah, 1 bulanan. Cuma 1 bulan bahkan deh. Persiapan cuma 1 bulan dan itu aku harus naikin berat badan karena emang lawanku agak berisi, terus aku naikin berat badan dengan gaya hidup stand up yang sangat sehat, alias Sehat. kita terpaksa lari pagi, terus makan roti. Ya ampun, sehat sekali ya dong. Enggak sayur-sayuran. Sayur-sayuran, bahkan kalau teman-teman minggu ini open mic enggak, saya open fight gitu. Langsung kayak gitu kayak anjir, kok enggak terarah gini. Menu setiap hari waktu itu MBG. Bergizi. Tapi ya salah satu itu kan bentuk soft selling ya kemarin ya. Kayak seenggaknya kita mengenalkan produk kita tanpa harus belak-belakan kayak kita stand up ini. Bahkan ngiranya stand up kan MC-nya nyebut stand up Indo Jepara ya, bukan stand up komedi ya. Bahkan orang ngira stand up Indo itu komunitas gini, komunitas boxing. Kan jengkel. Stand up Indo Jepara. MC-nya kurang nyebut stand up komedi Jepara atau gimana itu. Gak ada komedinya. Malah ngiranya boxing dari. Bahkan aku sempat keluargaku, saudaraku yang bilang kayak stand up itu camp toh. Enggak stand up. Ya Allah, gimana jelasinnya? Ya kan fun lah. Akhirnya aku setelah itu dapat lagi kayak gitu, dapat job lagi kayak kemarin tanding lagi. Oh, berarti akan mendalami dunia boxing. Mungkin. Meninggalkan stand up enggak ini Mas Nadi? Kayaknya stand up sambil boxing ya. stand up kita sering kayaknya seru. Stand up sering Sering kayaknya seru. Paling ya diukiri paling teman-teman.
Ya, nggak lucu dia perkat gitu. Amerkat. Kamu nggak lucu. Parah sih. Parah emang. Stand up dengan boxing itu beda sih. Beda. Walaupun sama-sama tampil ya. Iya. Tapi kan kalau stand up kan kalau mentok gak lucu kan disorai ya. Kalau kita kan dikebuki ya. Digebuki ya. Kamu tau nggak sih? Ngopang terus. Stand up, boxing, terus Apalagi Mas? MC juga Bikin ini. kitab sih aku. Kita wali. Enggak. Wali. Bikin apa ya? Info daftar padepokan Mas. Syaratnya berakal. Berakal. Yang penting berakal. Yang penting berakal. Dan nggak cabul. Enggak PSHT. Enggak. Pasti Persatuan Sepak Bola Haji Tamrin. Haji Tamrin, nah yang bisa Bukan yang saja ya ini. Agama apa? Agama itu agama apa sih dulu? Agama apa? Agama apa? Enggak tahu Mas. Yes. Agama mana itu? Agama. Mungkin di negara sana lah. Yes, daripada bahas PSHT mending bahas PS4 ya. PS4 ya. PS4. Lanjut. Ya Allah. Lanjut, apa lagi ya? Kita kenal jagung-jagung biasa. KPI, seputar KPI aja ya. Stand up terus kayak Iya. apa sih komunitas ini gitu. Komunitas apa sih Padahal masih? mau join Komunitas Aduh. kok ya. Kok lucu? lucu. Lucu. Komunitas kok orangnya keren-keren komunitas apa sih? Aduh. Komunitas apa sih? Aduh. Ya, komunitas apa sih? Komunitas apa? Ya KPI dong. Ya KPI aja. KPI aja. Join KPI Join aja. KPI. KPI. Soalnya produk KPI keren-keren. Ini contohnya. Ini contohnya. Enggak sih, aku enggak butuh itu ya. Taralat. Senior KPI. Keren-keren. Banyak juga senior KPI yang ikut stand up. Banyak. Justru aku ketrigger juga sama senior-seniorku kayak Mas Ibrahim, Mas Hafiz, Mas Bajuri. Kan semua apa ya KPI semua, produk KPI semua. Dan akhirnya skill mereka kepake di luar-luar kayak. Ada yang jadi bos WCC, ada yang EVOS event, ada yang apa. Keren. KPI yang keren gitu deh. Keren KPI. KPI-nya Keren. komedi. P-nya pengangguran. Kayaknya pengangguran. Oh. Oh, nah untuk teman-teman KPI yang mau join itu gimana Mas? Ya datang ke Unisno. Jadi datang ke Unisno ke PMB ya. Ke PMB kan, bener? Kan mau join. Join komunitas bukan join KPI. Astagfirullah. Astagfirullah. Join KPI ya? Oh, capek. Join KPI ke komunitas. Komunitas. Komunitas gampang Komunitas sih. penyiaran Islam. Komunitas stand up gampang banget. Kalian tinggal syaratnya cuma berani open mic aja. Open mic aja. Kalau kalian open mic 2 kali atau 3 kali nanti kalian udah bisa ikut komunitas. Oh, berarti harus nyatain bukti open mic. Ya ikut terlibat open mic aja. Nanti pasti diarahin kayak 1 kali open mic kan pilihannya 2, kapok atau lanjut. Kapok atau lanjut. Nah, Iya. kalau lanjut berarti kan ada keseriusan untuk mau bisa stand up nih. Nah itu nanti diajak dirangkul lah tetap lah. Kayak misal, ayo kamu misinya di sini, mending kamu fokus latihan ini dulu. Kan jam terbang ya, nggak mungkin iya. langsung lucu kan. Iya. Kalau langsung lucu itu aneh sih. Aneh. langsung- Tapi Mas Atta langsung lucu. Tapi yang setelah itu enggak gitu. Kan pertemuan berikutnya enggak, oh ternyata akhirnya sadar enggak. Oh, banyak perlu belajarnya gitu. Kalau YouTube belajar dari YouTube doang kurang sih. Kalian harus ngobrol sih, jujur. Soalnya ya gimana biar lebih enak aja gitu tahu mana sudut pandang baru. Kan karena di YouTube kan flat ya, kita teori-teori tok. Kalau langsung bisa dibimbing langsung sama senior-senior Iya, gitu. karena makanya kalau enaknya join komunitas itu kalian bisa dapat POV baru gitu loh. Kayak misal POV dari kalau misal kalian punya keresahan. Kan kadang kita terjebak sama keresahan itu ya, tapi kan kalau orang lain melihatnya mungkin ada kayak popular opinion yang enggak kita kan bisa kita ambil kayak gitu-gitu. Ya, itu sih. Asik lah, join stand up teman-teman. Walaupun ya stand up. Untuk teman-teman yang merasa dirinya lucu bisa join stand up Ada comedy tongkrongan. gitu. Ada tongkrongan. Nah kalau biasanya open mic itu di cafe itu bayar nggak Mas? Maksudnya ada tiketnya nggak? Nah, Kalau itu. untuk nonton.
nonton. Nah itu kadang aku tiap kali ngepost apa story open mic ya, Iya. selalu ada yang tanya kayak, "Iku bayar mas, itu HTM mas." Loh, kan open mic ya, ada jelas di situ kayak ajang latihan anak komika ya gitu-gitu. Udah kadang orang kan nggak baca ya, Iya. Iya. literasi Open kita mic. ya, literasi kita lah kurang lah. Nah itu open mic itu nggak bayar teman-teman, buat yang nonton nggak bayar, buat yang mau open mic juga nggak bayar. Yang penting bayar jajan, Yang penting bayar kopi. jajan lah, bayar kopi lah. Masa nonton tuh agak jajan kan kasihan coffee shopnya gitu. Kasihan nanti mati ketawa, kering soalnya. Kering Karena gitu. kita menonton penampilan stand up yang mengundang tawa, masa nggak beli Ya, kopi. minimal air putih lah ya. Air putih lah. Walaupun harganya beda 30 sama. Air putih harganya beda. Minimal gitu. Terus apa ini? Apa ya? Ya terus lah. Mengulik terkait stand up ini apalagi ya? Ngobrol santai boleh. Santai. Sekarang KPI keren ya. Alhamdulillah. Emang dulu di zamannya Mas Atta itu KPI bagaimana, Mas? Lebih keren sih. Kayaknya enggak sih. Iya. Mungkin apa ya? Aku lihat KPI sekarang apa ya, aktif, anaknya aktif, lebih kreatif. Device-nya juga mendukung. Kalau aku dulu kan device-nya nggak mendukung ya. Kreatifnya ada, device-nya nggak mendukung, akhirnya malas. Gitu. Nah, itu. Tantangannya di Itu situ. tantangannya sih. Tapi kan seenggaknya itu apa ya, mengasah mentalitas juga. Kayak kita nggak ada device tapi kan kita harus minimal maksimal lah gitu. Minimal maksimal. Minimal maksimal harus. Ya walaupun mentok ya. Segala apa lah itu buat ngayam-ngayami sendiri-sendiri. Lagi Maul, ada yang tanya lagi? Nah, mungkin motivasi sebelum closing untuk di episode kali ini, mungkin kita mendengarkan motivasi untuk dari seorang stand up komedian Indo Jepara. Gimana? Motivasi ya? Wah, kepikiran ya mas. Aku malah butuh motivasi kayak. Lebih butuh, iya Gi. Kasih motivasi nggak Mbak Naila? Bakso yang kuat tidak terlahir dari ombak yang tenang. Anjay, bakso yang kuat tidak terlahir dari omprak yang tenang. Siap. Luffy kan? Luffy, kok Luffy? Apa ya? Gak pesan ya? Ya, pesan-pesan untuk teman-teman KPI yang di luar sana atau penikmat repot yang ada di seluruh dunia. Oke, mungkin kalau kalian masih kuliah, kalian habisin momen kreatif kalian, energi kalian, karena setelah lulus kalian akan fokus kerja, teman-teman. Jadi nanti menyesal ya. Kalian mending habis-habisan ketika kuliah, tapi ya endingnya ya hahihi, tinggal hahihi. Mungkin itu sih. Aku gak bisa motivasi teman-teman. Begawe. Penting begawe. Dolar naik ya teman-teman, begawe. Karena mungkin nanti anak cucu kalian dapat ambil kita tapi tetap butuh begawe. Gitu. Begawe. Tapi kalian wajib ya ikut stand up ya abis ini ya. Open mic ya. Minggu depan open mic. Materi bu, gitu ya Mas, biar gimana? Gak apa-apa. Paling kamu yang pilihan kedua sih. Yang kapok lah. Lucu. Mulai. Gak apa-apa, abis ini kita nulis materi terus minggu depan kalian open mic. Aduh, gimana ini? Wajib Mana ya. Ya, nanti Wajib kita untuk nanti pikir teman-teman lagi lah. dapat lah. Nah, untuk jadi nantikan postingan stand up Indo Jepara kalau ada mukanya Mbak Naila. Aku. Karena katanya habis ini mau open mic. Betul. Siap Mbak Naila, semangat ya Mbak Naila. Nah, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang untuk perbincangan hari ini. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Dan jangan lupa nantikan episode-episode di repot di berikutnya. Closingnya piye gitu? Mas. Closingnya gimana ini? Kalau stand up comedy closingnya Ya, gimana? closingnya biasa. Lebih baik di sini. KPI. Lagi pas Sendiri. Oke. awalnya ditonton. Ya Allah.
Retorika Podcast.